Shalom, pegang firman selalu. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-51 ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Hari ini kita akan merenungkan satu kata yang penting, yaitu kerelaan hati. Kerelaan hati itu adalah kata yang berlawanan dengan kata keterpaksaan. Nah, apa yang Tuhan inginkan dalam kerelaan hati ini? Yang pertama, kita rela menerima pemberian dari Tuhan meskipun berbeda dengan keinginan kita. Tentu saudara-saudara, kita semua kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan bisa memberikan kepada kita sesuatu yang berbeda dari yang kita minta. Maka kita diharapkan memiliki kerelaan hati untuk menerima pemberian Tuhan itu, karena pasti lebih baik, pasti lebih indah daripada yang kita minta, daripada yang kita inginkan. Yang kedua, kerelaan hati berkaitan dengan kesiapan kita kehilangan sesuatu yang kita senangi atau seseorang yang kita kasihi. Tentu kita akan memelihara, menjaga baik-baik, baik itu barang-barang yang Tuhan berikan kepada kita, maupun juga orang-orang yang terdekat dengan kita. Segala hal yang terbaik tentu kita akan pegang dengan sungguh-sungguh supaya tidak lepas, tidak hilang dari hidup kita. Tetapi terkadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita, sehingga sesuatu yang kita sayangi itu, orang-orang yang kita kasihi itu tidak ada lagi bersama dengan kita. Banyak faktor yang bisa menyebabkannya. Nah, diharapkan kita punya kerelaan hati kalau memang Tuhan yang mengizinkan hal-hal itu lepas dari hidup kita. Karena tentu Tuhan juga punya maksud yang indah dengan hilangnya atau lepasnya sesuatu atau seseorang dari hidup kita. Yang ketiga, kerelaan hati berkenan dengan apa? Dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Kita merasa kadang-kadang kalau kita punya sesuatu itu seakan-akan milik kita secara mutlak. Padahal tidak demikian. Tuhan memberkati kita supaya kita kembali menjadi saluran berkat, sehingga kita juga dengan rela akan memberikan kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita rela memberikan juga sebagian berkat kepada orang yang membutuhkan, dan itu bukan keterpaksaan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita memberi dengan sukacita dan sukarela, maka Tuhan akan kembali memberkati kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kerelaan untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, sekalipun mungkin imbalan yang kita terima tidak sebesar seperti yang kita mau. Katakanlah saudara-saudara yang bekerja, karena situasi-situasi ekonomi belakangan ini, lalu pihak perusahaan memberitahu kepada saudara mungkin tidak bisa memberikan salary seperti yang saudara inginkan setiap bulan pada bulan-bulan sebelumnya, mungkin ada pengurangan. Nah, diharapkan kita sukarela tetap memberikan yang terbaik, oleh karena Tuhan tetap melihat kita. Dan Tuhan senang kalau kita betul-betul menggunakan talenta, bakat, potensi, kemampuan yang Tuhan berikan. Dan imbalan itu sekalipun tidak berasal dari orang kepada siapa kita bekerja, tapi tentu Tuhan melihatnya dan Tuhan memberkati kita dengan cara-cara yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian, tetap kuat dalam iman, bersama Tuhan kita bisa.